Halo semuanya, selamat datang di channel Magic Diary. Bersama aku Div, kita akan membaca tarot ini bersama-sama, yaitu temanya adalah manifestasi kamu yang terbaik di tahun 2025. Kenapa temanya itu? Karena seperti yang kita tahu, di tanggal 25 Januari nanti, posisi planet-planet itu akan sejajar, satu garis lurus. Nah, di situ adalah waktu yang terbaik untuk kamu memanifestasikan, bahkan mewujudkan apa yang sangat kalian inginkan gitu dari dalam hati kalian, lalu pengen diwujudin nih jadi nyata apa. Sebenarnya energi manifestasi ini udah ada dari tanggal 20 Januari. Jadi kalau kalian mau ngelakuin sesuatu, baiknya dilakuin mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda karena ada kemungkinan besar itu akan berhasil. Lalu di sini aku bikin 3 pilihan kartu. Kalian bisa pilih mau kartu 1, 2, atau 3. Coba lihat baik-baik dan dengarkan intuisi kalian. Bisa jadi kalian rasakan di depan layar mana yang hangat gitu di tangan kalian. Kartu ini akan membantu kalian untuk sebenarnya apa sih manifesting yang terbaik di 2025 ini bagi kalian masing-masing. Siapa tahu kalian ada milih 1, 2, atau bahkan 3 kartu di sini. Tapi kalau misalnya nggak ada yang milih sama sekali, it's okay banget karena ini bacaan banyak orang ya. Nih, untuk kartu yang nomor 1 aku dekatin lagi. Oh, tidak fokus. Oke, pokoknya kerang ini ya, yang warna coklat ini, cantik bukan? Aku mengambilnya sendiri dari pantai. Terus ini kerang yang nomor 2. Maaf ya guys, ini kameranya nggak fokus sama sekali. Pokoknya kalian kebayang lah bentuknya gimana ya. Kalau misalnya mau manggil, siapa tahu kayak menggelitik di hati kalian. Ini pile nomor 3. Gitu. Oke. Selamat memilih. Nanti kalau misalnya udah milih 1 atau bahkan lebih dari 1, kalian bisa klik time stamp di bawah ini. See you. Halo, selamat datang pile nomor 1. Ini ya pilihan kamu, kerang yang warna coklat. Oke. Di sini tuh aku merasa energinya berani. Bahkan kalian demi mewujudkan manifestasi kalian bisa aja kayak memakan satu sama lain, nggak tahu. Kayak mohon maaf, di otak aku ada pikiran kayak kanibal, tapi nggak seperti itu ya yang aku maksud. Intinya adalah kalian sangat berusaha mengejar apa yang kalian inginkan. Coba kita lihat. Oh, ternyata dia memang seorang king. Jadi king di sini bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan gitu. Dia udah punya tenaganya, kebutuhan yang dia perlukan untuk mewujudkan manifestasi ini. Jadi kayak kalian berkata dalam hati gitu kayak, aku nggak mau tahu, pokoknya ini pasti terwujud, nggak mungkin nggak terwujud gitu. Dan kalian juga udah tahu cara wujudinnya gimana, jadi kayak masa sih nggak terwujud gitu. Kalian ada perasaan kayak ini nggak mungkin banget nggak terwujud, ini pasti terwujud banget gitu. Dan king tadi bisa melakukan segala cara untuk mewujudkan manifestasi itu ya. Oke, kita coba lanjut. Apakah manifestasi yang terbaik untuk kamu itu? Di sini ada kemungkinan ada energi cintanya juga ya guys. Jadi mungkin aja kalian memanifestasikan sebuah cinta atau perasaan di tahun 2025 ini. Kayak kalian udah punya banyak nih pengalamannya seumur-umur. Udah capek dimakanin orang misalkan, sekarang gantian nih aku yang akan melakukan tindakan untuk mengambil alih cinta ini gitu. Jadi
Mungkin sebelumnya kalian ngalah biar cintanya untuk orang lain aja, biar orang lain senang dan happy dulu. Tapi sekarang kalian kalau udah pengen sesuatu, kalian akan wujudin, terutama di hal percintaan ini. Karena pengalaman kalian juga udah banyak, kayak udah cukup aku mengalami ini semua. Yang kemarin aku udah tahu pelajarannya, sekarang aku udah lebih matang dan siap untuk mendapatkan cinta. Oke. Pesan untuk file 1. Manifestasi terbaiknya di tahun 2025. Wow. Oke. Nih keluar kartu love. Ace of Cups, love. Di sini dolphinnya kayak seneng banget gitu ya, kayak smile tipis, tapi di dalam hatinya ini kayak pecah berbunga-bunga gitu, kayak bahagia banget. Cuman di mukanya dia kayak nunjukin masih jaim, malu-malu gitu loh. Padahal dalam hatinya dia udah tahu, maybe she is the one, atau udah tahu, aku udah tahu jodoh aku tuh harus begini. Jadi kalau misalkan orang ini kriterianya bukan seperti yang aku manifestasiin, sepertinya enggak deh gitu. Jadi ada dua pilihan keadaan di sini. Mungkin ada yang tahu she is the one atau he is the one, karena itu udah sesuai sama kualitas diri kamu saat ini. Nggak mungkin kamu nurunin kualitas kesadaran kamu dan hanya untuk memperbaiki orang lain. Seperti yang lagi booming saat ini ya guys. Tapi di sini kamu udah kenal diri kamu baik-baik, kamu udah ngelewatin banyak hal, makanya kamu semakin tahu apa yang sebenarnya kamu butuhin gitu. Itu tadi kondisi yang pertama. Kondisi yang keduanya, mungkin kamu belum ketemu sama orang ini, tapi kamu slow aja gitu, kamu tenang aja walaupun orang datang silih berganti, atau mungkin keluarga, saudara, atau teman-teman kamu nanyain kapan nih, atau mereka udah punya pasangan, tinggal kamu sendiri yang belum. Tapi kamu slow aja, karena kamu udah tahu yang kamu manifestasikan itu seperti apa orangnya. Dan kalau emang bukan yang seperti itu, kamu nggak akan memaksakan diri untuk punya pasangan secepatnya gitu. Karena kamu udah tahu kualitas kamu. Kamu adalah king guys, king. Siapa di atasnya king? Nggak ada. Di atasnya king itu ya udah. King adalah nomor satunya. Dia tahu, serba tahu apa yang dia mau dan dia butuhkan. Yang nasehatin dia ya dirinya dia sendiri, karena dia udah penuh dan full dengan dirinya dan pelajaran dia. Oke. File nomor 1 ini bagus banget untuk manifestasiin love di tahun 2025. Ini tahunnya kamu untuk memanifestasi cinta. Adakah lagi pesannya? Kita ambil kartu tarotnya, 3 kartu aja ya. Oh my god. Di sini ada king dan keluar queen ya. Entah kamu di sini perempuan atau laki-laki, yang pasti di sini keluar kartu feminim dan maskulinnya. Jadi penyeimbang kalian ini ada di sini. Aku doa yang terbaik untuk kalian ya. Semoga emang di tahun ini mendapatkan pasangan yang terbaik tersebut. Di sini ada Queen of Wands, Passion. Nanti sosok yang akan kamu dapatkan atau kamu terima dari semesta ini sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan apa yang udah kamu loa gitu ya, atau kamu manifestasi. Karena kamu udah beres dengan diri sendiri, kayak kamu udah tahu kekurangan dan kelebihan kamu apa, jadinya siap menerima queen yang sejati, pasangan yang sejati. Kalaupun kamu cewek, ya kamu bisa menyesuaikan dengan pesannya aja. Berarti pasangannya itu kamu bisa mendapatkan sesuai apa yang kamu mau gitu.
Mungkin bisa jadi cowok itu juga lembut, perhatian gitu ya, punya kualitas seperti wanita yang mengurus, merawat gitu. Di samping dia juga bisa menjaga gitu. Mungkin ada di sini cewek-cewek yang suka feminine man gitu kan, mungkin mereka lebih perhatian gitu kan. Terus mereka juga sangat berwarna. Benar-benar mereka memberi kalian semangat baru. Mungkin dalam hidup kalian itu udah ngerasa cukup nih dalam hal selain di luar cinta gitu. Kalian kayak berpikir lagi, apa ya yang harus aku lakukan sekarang? Sebenarnya yang aku butuhkan sekarang adalah love. Dan keluarlah di sini kartunya. Tapi tadi sebenarnya kartunya masih kebalik gitu ya. Mungkin sebagian besar dari kalian memang belum bertemu, tapi ini akan bertemu. Jadi pas banget. King, Love, Queen. Wow, congrats. Aku harap kalian bisa segera bertemu dengan tambatan hati kalian itu. Pokoknya pesannya di sini, jangan mengecilkan kualitas kalian. Tujuan hidup kalian jangan dikecilkan, meskipun perjalanannya mungkin seperti lambat atau sulit gitu, tapi itu worth it untuk kalian jalankan, oke? Di sini aku ada kartu Angel Answer. Kalau misalnya kalian memikirkan sesuatu, di sini akan dijawab seperti yes or no, atau kemungkinan-kemungkinan lainnya ya atau tidak, atau mungkin baiknya gimana gitu. Coba kalian pikirkan sesuatu dalam pikiran kalian. Apakah sebaiknya aku memanifestasikan ini di tahun 2025 atau tidak? Ya, terserah apapun yang ada di dalam pikiran kalian. Bisa ditanyakan di sini. Aku akan mengambil 1 sampai 2 kartu. Jawaban untuk pile nomor 1. Oh, oke, sepertinya 3 kartu. Siap-siap guys, jawabannya apa? Communicate clearly. Yay. Jadi jawabannya bukan yes or no, tapi asalkan kamu bisa mengkomunikasikannya dengan baik, kamu akan mendapatkan apa yang kamu ingin dapatkan begitu. Jadi jangan ragu untuk berkomunikasi. Terkadang kalau misalnya kalian menahan-nahan diri, menghambat untuk tidak mengutarakan sesuatu dan menyelesaikan sesuatu hal, itu menghambat energi kalian sendiri. Jadi kalian pertumbuhan jiwanya itu jadi terhambat gitu. Jadi terlambat, jadinya sulit untuk masuk ke level berikutnya atau menerima pelajaran baru atau petualangan baru lainnya. Kalian tuh jadi sulit nanti kalau misalnya dipendem ya, nggak diomongin. Terus biasanya yang kayak gini itu kayak jadi beruntusan lah, jadi jerawatan ya gitulah ya, kayak masalah-masalah kulit karena mereka memendam sesuatu itu bikin stres guys. Jadi bahkan kalau kalian punya rasa cinta sekalipun, sebaiknya kalian nggak cuma ngamatin dari jauh gitu. Mungkin kalian misalkan ngefans sama seseorang, tapi kalian juga nggak berharap orang itu jadi pasangan kalian, ya just say it untuk dia yang kamu fansin itu. Kayak, halo kamu, aku dari begini-begini, biar dia nggak takut ya orangnya. Aku udah ngikutin kamu dari lama, jadi sebenarnya aku suka sama kamu, teruslah berkarya ya, kamu itu keren banget gitu, kamu
inspirasi buat aku, misalkan kayak gitu. Jadi sampaikan apa yang menjadi pikiran unek-unek kalian yang terbesar itu, kayak harus disampaikan guys, biar energinya bisa ngalir lagi, nggak nyumbat di salah satu jalur tertentu gitu ya. Kayak jalur syaraf, di sini ada gambar-gambar syaraf yang tersumbat, entah kenapa, itu di vision aku gitu. Bahkan soal love itu bisa diutarakan dengan baik dan bijak gitu. Kalau untuk kalian yang perempuan terus merasa ingin mengutarakan cinta, itu bisa dengan cara baik-baik juga gitu. Meski misalkan terselubung bahasanya, tapi itu jelas gitu, clear gitu. Misalkan gimana ya, kayak halo, aku tahu kita cuman teman, tapi aku rasa sebenarnya aku ada perasaan lebih, tapi ini tidak harus berbalas, aku hanya pengen menyampaikannya biar kita bisa menjalankan aktivitas atau komunikasi lebih lancar dan nyaman gitu mungkin. Atau gimana lah dengan cara bicara kalian sendiri gitu. Aku percaya kalian mampu kok mengutarakannya gitu ya. Jadi di sini throat chakra kalian sangat disorot ya guys, untuk kalian bisa berbicara dengan lancar, nyaman gitu, nggak kayak tercekat gitu. Mungkin dari tadi aku ngerasa aku ngomongnya rada tercekat juga, mungkin ini menggambarkan kalian yang nonton file nomor 1 ya, kayak aduh malu-malu kucing gitu. Padahal sampaikan aja, dengan disampaikan itu ya, energi bicara atau energi suara itu, wah ini tenggorokan aku udah lebih enak lagi. Dengan disampaikan, suara itu adalah energi gitu, ada gelombang yang keluar di situ. Jadi kalau misalnya ada air putih, terus kita ajak ngomong, terima kasih air putih, bantu aku untuk menjaga kesehatanku ya gitu. Nanti air putihnya itu bisa mendengar gelombang kalian bicara dan jadi obat kesehatan, kesembuhan untuk kalian gitu. Jadi tapi kalau kalian dari dalam hati aja, oke, memang ada energinya gitu ya, mungkin dari gelombang tubuh kalian itu oh my god, sampai serak, mengeluarkan energi gelombang dari badan kalian, tapi nggak sejelas dan seclear kalau kalian ucapkan dengan kata-kata seperti aku lagi bicara ini. Itu kan lebih maknyoso. Oke. Yang kedua adalah meditation brings answer gitu. Jadi kalau misalnya kalian perlu diyakinin lagi, jangan lupa siapa pencipta kalian. Bisa berdoa, bisa meditasi. Mungkin meditasi ini bisa ada yang cocok banget, ada yang nggak terlalu cocok banget. Tapi kalian kalau misalnya nggak tenang nih ya, kalau meditasi diem aja, kalian bisa kok mobile meditation, misalkan sambil nyapu, sambil meditasi, sambil makan, sambil meditasi. Jadi menyadari penuh apa yang kalian makan, suapan-suapan apa yang ada di suapan itu, di nasi kalian, terus kalian telan gitu, itu rasanya kayak gimana gitu. Nah di sini kalian sambil berucap atau meminta kejelasan dari Tuhan untuk apa yang lagi kalian bingungin nih. Jadi semakin yakin lagi ke depannya mau jalanin apa, oke? No. Kalian mikirin apa ya? Tapi tadi no-nya terbalik kan. Aku tadi bukanya gini. Gitu. Apa ya di sini? Kalian ada mikir yang aneh-aneh gitu. Pokoknya hal yang aneh menurut kalian lebih baik gak usah dilakuin deh. Kayak yang melanggar norma agama atau apa nih, berjuang sendirian tanpa bantuan Tuhan dan malaikat, itu no sih. Segalanya manifestasi itu harus tetap diserahkan pada Tuhan yang Maha Kuasa.
Oke, di sini ada gambaran banyak malaikat sih. Terus di sini ada manusia yang berdoa lewat malaikat. Jadi semuanya itu pakai bantuan malaikat, bahkan malaikat pun nanti minta bantuan lagi ke Tuhan. Nih kan dari malaikat yang ini lalu naik lagi ke atas ke kerajaannya Sang Maha Kuasa gitu ya. Jadi nggak ada di sini yang melakukannya sendiri, bahkan malaikat pun butuh bantuan gitu. Jadi kamu jangan coba-coba berpikir untuk aku melepaskan semuanya, aku hanya mengejar cinta sejatiku ini, aku nggak perlu lagi berharap dan berdoa lah, udahlah aku udah capek, itu udah kebanyakan doa dari dulu gitu. Di sini diingatkan kembali bahwa faith atau kepercayaan kamu, kesabaran kamu, dan kebutuhan kamu nampak butuh Tuhan, itu menghadirkan Tuhan dalam hidup kamu gitu. Jangan sampai kamu kehilangan harapan atau kamu sampai rasa lelah dan jadinya kamu kelihatan kayak nggak butuh Tuhan lagi gitu. Jangan sampai gitu ya guys. Oke. Pesan terakhir untuk kamu di sini, aku punya kartu oracle khusus abundance. Coba kita shuffle kartunya ya. Pesan abundance buat file nomor 1. Kita lihat ya, tadi 3 kartu paling bawahnya sangat memanggil kalian. Awakening of my Lord. Ya Tuhanku, bangunkan aku dari kehidupan menjadi spiritual, domba spiritual. Semoga aku dapat mendengarmu. Ini apa ini? Melewati instingku dan segala sensitivitasku gitu. Jadi ini nyambung sama kartu yang no tadi. Aku menjadi perantara Tuhan, menyampaikan pada kalian untuk jangan sampai lupain Tuhan gitu ya. Mau kalian harapannya apa dan kalian udah meminta seperti apa selama ini, terus lama-lama kalian ada kendor lah atau capek juga atau kayak ya udahlah pokoknya Tuhan udah tahu kan. Tapi nggak gitu. Dari perjalanan ini justru kalian bakal semakin awaken, semakin melek, semakin bangun dari tidur kalian, semakin sadar kalau dunia ini ada kamu dan Tuhan gitu. Kamu dan Tuhan itu ada kesatuan, ada Tuhan gitu di diri kalian. Dan di sini kalian akan super bersyukur banget karena dengan pencarian cinta kalian, ternyata kalian semakin bertemu dengan Tuhan gitu. Ternyata cinta itu bukan cuma cinta terhadap manusia, tapi juga cinta terhadap Tuhan. Kalian makin bersatu sama Tuhan, terus jadi nggak ada rasa takut siapa nih jodohku, apakah dia jodohku. Pokoknya semuanya ya udahlah, udah ada di tangan Tuhan. Sekarang aku jadi jodohnya Tuhan. Kalau misalnya aku bakal didatengin jodoh, berarti jodoh itu ya dari Tuhan, udah atas restu Tuhan gitu. Okay, awaken, letting go. Everything is indeed out of control, and God will hold it all. I can safely let go. Gitu.
Ini diterusin dari si kartu No ini terus ya, ke Awakening, terus ke Letting Go. Oke, jadi di sini kalau kalian itu udah manifestasi, udah LOA, bukan berarti kalian itu strict banget sama apa yang kamu inginkan. Kayak aku pengen cewek yang cantik, pokoknya cowok yang ganteng, nggak boleh kalau nggak cantik atau nggak ganteng gitu. Padahal di sini kalian itu manifestasi, ngungkapin apa yang kalian inginkan, tapi kan nggak bisa memaksakan Tuhan juga gitu. Kalau kalian pengennya seingin kalian aja, belum tentu yang cantik atau ganteng itu ternyata perhatian gitu kan. Jadi kalian harus tetap letting go, karena di sini ada Tuhan yang bekerja dalam kalian. Kecuali kalian nggak pengen manifestasi secara organik, kalian pengennya pakai energi kalian sendiri atau bukan energi ketuhanan lah intinya. Ya udah, berarti itu suka-suka kalian aja lah, tapi kan belum tentu nanti dapat yang terbaik dan bisa bikin abundance kalian nyaman gitu ya. Abundance kan bukan cuma soal rezeki atau cinta aja, tapi juga kayak rasa nyaman, bisa pulang ke rumah, ternyata di rumah itu ada pasangan kalian dan itu rasanya nyaman gitu. Ya kan, kalian pengen yang kayak gitu kan, makanya udah manifesting, letting go ke Tuhan. Jadi manifesting, berdoa ke Tuhan, udahnya ya udah terserah tapinya Tuhan, kalau emang itu jalanmu seperti apa, pokoknya terserah, yang penting aku manifestingnya seperti ini ya Tuhan gitu misalkan ya. Yap, tetap no grip ya, lepaskan kemelekatan, berserah aja, percaya bakal dikasih yang terbaik. Sign terbalik ya, instinct are the message from the inner divine. Jadi kalian mungkin harus lebih aware, harus lebih sadar sama keadaan sekitar lagi, karena keadaan sekitar itu adalah pertanda untuk kalian, karena kalian ini mini jagat gitu kan, dan kosmos ini atau dunia ini makro jagat. Kalian pengen tahu apa, kalian pasti langsung dikasih tahu lewat mikro jagat, makro jagatnya gitu, karena kalian itu satu kesatuan sama alam ini, sama kartu-kartu ini, sama meja ini, sama HP yang lagi kalian pakai untuk nonton. Kalian tuh satu kesatuan dengan semua benda-benda itu, semua yang ada di sekitar kita. Asalkan mereka molekul, mereka memiliki atom, berarti mereka punya kesadaran. Jadi kalian butuh tanda. Oke, kalian sampaikan ke Tuhan dan lihat sekitar gitu. Jangan butuh tanda tapi ya udah sibuk kerja apa gitu. Terus kayak mana nih pertandanya? Coba introspeksi diri lagi. Sebenarnya apakah memang Tuhan yang belum kasih tandanya, atau kalian yang mesti dilatih kepekaannya gitu. Nanti dikeplak semesta loh. Jadi biasanya kalau kalian pengen sesuatu itu durasi 100 hari lah ya, kayak 3 bulan. Seenggaknya semesta tuh udah ngasih kalian tanda kayak berulang-ulang gitu. Nanti kalian nggak lihat lagi pertandanya, oke diulang 100 hari lagi, nggak lihat lagi pertandanya, diulang 100 hari lagi, nggak lihat lagi, dikeplak kalian. Lucu ya file ini. Oke gitu, jadi perhatikan pertandanya. Jangan membuang-buang waktu untuk yang kalian rasa itu tidak membuang-buang waktu gitu. Apa yang kalian anggap benar nggak selalu benar. Mungkin kalian harus melihat sekitar dulu, emang sebenarnya yang benar-benar untuk kalian itu yang mana gitu. Jangan terlalu keras kepala atau keras hati untuk kayak oke, yang itu kok, itu doang gitu, tapi tanpa mengandalkan Tuhan dan tanpa melihat pertanda semesta. Takutnya kalian serasa jauh padahal nyasar gitu. Itu bahayanya. Jadi ya hati-hati aja buat kalian. Jangan lupa lebih sering rajin berdoa dan meminta pertanda untuk kelancaran kehidupan kalian. Aku doakan yang terbaik untuk manifestasi kalian.
Jika kalian mau personal reading denganku, kalian bisa kontak aku. Ada kontaknya di bawah ini, bisa lewat Telegram atau Instagram untuk menanyakan WhatsApp aku ya. Mari kita menjalankan ini bersama-sama, karena aku adalah kamu, kamu adalah aku. Asik. Oke, see you pile nomor 1. Thank you. Halo semuanya yang pilih pile nomor 2. Kerangnya tadi ini ya. Akhirnya fokus. Senangnya. Baiklah, di pile nomor 2 kita coba telaah energinya dulu ya. Energinya ada ikan. Ada ikan koi. Oh, ada koin-koin juga. Sepertinya kalian bakal banyak dapet cuan nih. Mungkin pile nomor 2 mungkin tentang rezeki, karena ikan koi melambangkan keberuntungan dan cuan juga. Oh, senangnya. Terus ada feminim energy, goddess gitu ya. Mungkin kalian gak usah terlalu kayak kuli proyek untuk mendapatkan uang, tapi uang itu udah bisa lancar datang ke diri kamu. Maksud aku bukannya itu pekerjaan yang buruk, tidak, cuman kayak itu kan banting tulang banget gitu ya. Tapi di sini kalian udah bisa lebih slow. Mungkin udah nggak kayak anak magang di awal-awal banting tulang, tapi udahnya ke depannya udah let it flow aja, udah lebih lancar begitu energinya ya. Terus kenapa bisa kayak gitu? Ternyata kalian ini putih ya energinya. Aku melihat kalian ini seperti bunga sedap malam yang berkembang di malam hari. Terus energinya tuh putih bersih. Nah, karena kalian satu energi dengan aliran energi material itu, jadi uang itu rasanya nggak perlu dicari, tapi kalian ngejalanin hidup aja, tapi uangnya ngalir aja karena satu jalur, satu garis lurus sama uangnya gitu. Ini kamu, ini uangnya udah nempel aja gitu. Seneng banget liatnya. Mungkin kalian udah banyak mengolah diri gitu, jadi semakin lancar ya hidupnya. Walaupun mungkin awalnya susah, hektik, capek atau segala macamnya, tapi seiring perkembangan jalan dan level-level yang udah kalian naikkan dalam kehidupan kalian, kalian menjadi lebih mudah menjalani hari gitu. Oke, mari kita coba buka ya. Oke, aku melihat ada gambaran rose juga. Kalian juga penuh cinta, hatinya kalian sepertinya pure gitu ya. Oh, Queen of Swords. Oke, lihatlah kartunya. Ternyata memang kalian sekuat itu ya, karena kalian udah menjadi queen. Hebat banget deh. Tadi file 1 king dan file 2 adalah queen. Dari tadi aku membuka kualitas-kualitas raja dan ratu ya. Hebat banget untuk kalian. Aku ucapkan selamat. Karena apa? Karena kalian Queen of Swords. Menjadi Queen of Swords itu nggak pernah mudah ya jalannya, karena untuk bisa menjadi semurni tapi sekuat ini berarti harus ada banyak jalan yang kalian lalui dalam kehidupan kalian. Akhirnya kalian bisa ini kayak lembut di luar, kuat di dalam. Gitu. Jadi lihat di sini ada ikan hiu segala. Terus dia memegang pedang. Jadi kalian itu sangat bijaksana dalam menentukan apa yang ingin kalian lakukan, apa yang ingin kalian mau. Dan pengalaman kalian tadi udah banyak. Kalian udah bukan anak magang lagi, tapi ibaratnya kayak udah pekerja tetap lah di sana. Atau bahkan udah jadi bosnya, karena kalian sendiri yang ngatur hidup kalian. Gak ada orang lainnya yang ngatur-ngatur hidup kalian lagi gitu. Kayak justru orang mau minta nasihat ke kalian gitu. Terus kalian punya hati yang luar biasa besar karena kalian udah melewati banyak perjalanan hidup dan tentunya udah bisa memaafkan itu semua. Kalau misalnya belum bisa memaafkan, ya perjalanan hidupnya di situ-situ aja. Tapi kalau banyak yang sudah dilewati, ya berarti banyak juga penerimaan kalian. Semakin besar juga hati kalian gitu. Jadi aku menerima energi
rose gitu ya, red rose di sini, mawar merah, kayak kuat, cantik, penuh cinta, tapi dia punya duri di batangnya, nggak bisa sembarangan orang yang nyentuh dia gitu. Dia nggak posisi defense, nggak posisi bertahan, tapi karena dia udah tahu kualitasnya, jadi dia nggak untuk semua orang. Dia tahu mana yang bisa dia berikan kasihnya, mana yang enggak gitu ya. Begitu, kita lanjut lagi kartunya. Ya ampun, ini sepertinya orangnya ganteng cantik ya di sini. Terlihat looks-nya, looks like apa ya? Lembut namun juga berani. Oh, terus kita lihat di belakangnya banyak ikan-ikan, mungkin ikan koi itu tadi ya. Jadi dengan kebijaksanaan yang udah kamu punya, rezeki pun mudah datang ke arah kamu gitu. Kamu butuh apa, mudah datang. Kamu butuh cinta, mudah datang. Tapi di sini kayaknya kesannya kayak cinta. Iya sih, aku butuh cinta, tapi aku sudah mencintai diri sendiri, jadi nggak craving akan hal itu, nggak apa ya, kayak longing apa ya, nggak sangat haus akan hal cinta itu, karena aku udah cinta sama diri sendiri. Terus kalau misalnya ada yang mau nambahin cintanya lagi, oh ya syukurlah. Tapi kalau misalnya nggak nambahin cinta malah makin nyusahin aku, mending kamu pergi aja gitu. Begitu. Oke. Baiklah, mari kita ambil 2 kartu lagi dari sini. Manifestasi terbaik di 2025 tuh Pentacles, Nine of Pentacles. Tapi dia masih kebalik ya. Kamu diminta untuk lebih bisa gratitude alias bersyukur. Jadi itu akan kebuka. Ini dari tadi mau loncat-loncat nih kartunya, kenapa ya mereka? Nih aku ambil satu deh. Nih, jadi semesta ngingetin kamu lagi kalau rezeki kamu itu melimpah-limpah. Hey, jangan lupa bersyukur gitu. Kalaupun kalian ngerasa rezeki kalian belum melimpah-limpah, cobain deh bersyukur. Nanti jadi lebih kerasa gitu. Oh, ternyata aku punya ini, ternyata aku punya itu. Terus oh tiba-tiba aku dapet tawaran ini. Jadi kayak membuka pintu lagi gitu. Ternyata bersyukur itu manfaatnya banyak banget. Selain menyadarkan kalian terhadap rezeki yang udah kalian punya, juga membuka peluang-peluang baru, gerbang-gerbang baru untuk kalian. Gitu, aku turut senang sih melihat ini semua. Dan mungkin di sini juga ada bantuan dari teman-teman kalian. Mau jatuh dia. Ada bantuan-bantuan dari teman kalian untuk mendapatkan Pentacles ini. Jadi pertahankan pertemanan yang baik. Tapi ingat, jadi ini kayak paradoks ya. Kalian gak untuk semua orang, tapi banyak bantuan untuk kalian yang datang dari teman-teman yang baik. Jadi kalian lah bisa memilih ya, mana yang baik untuk saya, mana yang harus saya pertahankan gitu ya. Dan pada akhirnya nanti kalian akan super duper berkelimpahan, atau ada yang sudah berkelimpahan banget di sini, kayak udah tenang dalam hidup. Tapi karena ini kita bacaan tentang manifestasi terbaik 2025, berarti ini yang kuat banget di 2025 ini. Udah kalian berdoa, ayo cuan gitu, berharap cuan ke Tuhan gitu ya. Gak berharap sih, lebih ke yakin ya. Gak usah pakai kata semoga atau berharap apa, udah pokoknya kalian doa ke Tuhannya, ya Tuhan aku yakin tahun ini aku pendapatannya sekian M gitu. Oke. Kartu yang keduanya soft, the Three of Swords. Tadi aku merasakan energi dari kartu ini tuh, kartunya lembut banget.
bahkan cenderung hampir tersakiti. Saking lembutnya. Makanya tadi aku bilang soft, pas aku buka dia ternyata sword, lembut, namun ternyata kartunya adalah ini, anaknya Queen of Sword ya, apa itu, pedang. Nah, jadi di sini diingetin lagi untuk kalian harus lebih kuat sama hati kalian lagi gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa tersakiti hatinya, kalian diingatin lagi untuk bersyukur lagi gitu. Karena nggak cuman kalian sendiri yang tersakiti. Kalian nggak boleh ngerasa kayak, kok hidup aku gini sih, ini kunciannya gitu. Pokoknya asal kalian jatuh diri, jatuh hati, maksudnya jadi rendah hati, bukan rendah hati, gimana ya, jadi hatinya itu nggak baik, menyimpan banyak dendam dan kesakitan, nanti manifestasinya sulit untuk terwujud. Jadi ini semua kuncian yang aku buka di sini. Kalian ingin memanifestasikan uang, kalau gitu yakin aja uang akan datang kepadaku, dan kalian harus satu energi dengan uang tadi. Seperti yang aku udah jelasin di awal, energi kalian sama energi uang itu harus sama gitu. Terus jadi kalian bisa jalan bersama tanpa mencari uang, itu uangnya udah nempel di diri kalian gitu. Tapi kalau hati kalian banyak penyakit hati, misalkan dendam, marah, sedih, nah itu bahaya. Tapi kalian kan memang masih manusia biasa, jadi itu nggak apa-apa ngalamin itu. Tapi coba kalian kontrol waktunya sampai tahap berapa lama kalian ada di dalam energi itu. Kalau kelamaan, apa yang udah kalian ciptakan udah jadi istana, ibaratnya itu bisa ambruk gitu ya. Sedihnya hanya karena pikiran negatif sesaat yang gak bisa kalian kontrol gitu. Lawanlah itu dengan rasa gratitude tadi atau bersyukur tadi. Oke, misalkan aku sekarang patah hati, tapi lihat di balik itu, ternyata banyak teman-teman yang baik ya sama aku. Ternyata aku masih disayang Tuhan, untung aja aku udah putus dari dia, aku jadinya selamat, atau apa lagi. Pokoknya tentang sakit hati ini, tentang mungkin ada yang ngutang sama kalian. Ini untuk sebagian orang, ya udahlah ikhlasin aja gitu. Kan kalian energinya sejalur sama energi uang, jadi uang bakal datang lagi ke kalian. Kalau misalnya ada yang gak kembali dari kalian, belajar untuk ikhlasin, karena aku nih orang kaya gitu. Aku bakal dapet lagi, tenang aja, bakal dicukupin lagi, bahkan melimpah-limpah, karena kalian udah semakin ikhlas gitu. Oke, aku rasa segitu dulu untuk tarotnya. Itu tadi yang disorot ya, hati kalian sangat disorot. Dari bunga sedap malam warna putih sampai ke mawar merah, sampai ke jadinya sakit hati beneran. Tapi ini nggak akan terjadi kalau kalian menjaga hati dengan baik, menjaga kualitas hati itu ya dengan baik. Kalian harus merasakan semua perasaan dalam dunia ini, karena kalian adalah pelajar semesta, pelajarnya Tuhan. Jadi rasa sakit hati, rasa marah, semuanya harus kalian rasain. Tapi udahnya kalian harus cari tahu gimana cara keluar dari rasa-rasa itu. Jadi diterima baru dilepaskan. Gak bisa kalau kita langsung let go aja, apa yang mau di let go, orang belum ada yang diterima gitu kan ibaratnya. Ya udah, setelah diterima lepasin gitu. Oke, di sini aku punya kartu untuk menjawab pertanyaan kalian. Coba kalian berpikir ada pertanyaan apa nih di dalam diri kalian. Bisa jadi jawabannya yes or no, atau kemungkinan lainnya. Aku akan mengambil 3 kartu. Oke. Silahkan hening dan berpikir. Pertanyaannya apa? Oke, aku seneng di sini cakra tenggorokan. Oke ya, tadi file nomor 1 cakra tenggorokan disorot, tapi di sini yang lebih disorot itu adalah root chakra, cakra akar yang warna merah.
Kalian harus kuat dulu sama grip kalian, pegangan kalian dalam hidup itu apa, kalian orangnya seperti apa, kebijaksanaan yang kalian dapat itu beneran udah kalian telan atau masih cuman dengar-dengar doang. Kalau kata orang itu baiknya tuh gitu, makanya aku kayak gitu. Atau itu pemahaman dari diri kalian sendiri gitu. Nah itu ya, root cakar kalian harus kuat biar rezeki kalian makin mantap. Oke, itu udah langsung kebuka ya kartunya. Choose a new direction untuk jawabannya. 2 kartu lagi. Choose a new direction ini gabungan kayak rasa sakit hati kalian tadi ya. Kalau kalian sakit hati berarti udah belok-belok. Aku tidak menerima yang bikin aku sakit hati gitu. Tapi kalau misalnya ini udah terlanjur datang, ya udah aku hadapin, tapi nggak sengaja nyemplung ke sana. Atau ya itu kemungkinannya bisa seperti itu. Aku ngerasa ada energi ngupas bawang di sini. Ada apa ya ngupas bawang? Jadi itu emang mungkin keadaannya ada yang menyedihkan ya. Tapi ya kan mungkin lucu gak sih kalau misalnya full di tahun 2025 ini kalian ketawa terus dari Januari sampai Desember. Kan serem juga ya. Kan pasti harus ada sedihnya di titik tertentu dari Januari sampai Desember itu. Nggak mungkin kalian itu ketawa tanggal 1 ketawa, tanggal 2 ketawa, tanggal 3 ketawa terus sampai 360 hari ketawa terus. Nah, jadi kalian tuh udah tahu banget nih bakal ada juga selain hal ketawa, ada juga yang bikin kalian sedih. Tapi rasanya nih kayak karena kalian udah tahu, ya udahlah, terus udah sadar ini memang harus kalian jalanin. Jadi kalian bisa ajak bercanda aja seperti ngupas bawang putih gitu. Kalian harus ngupas bawang putih untuk bikin bumbu masakan biar lebih jadi enak lagi kan. Jadi kayak ini adalah kesedihan yang tidak sebenar-benarnya, ini hanyalah buatan dari Tuhan, udahlah gitu. Jadi bisa kalian bercandain, tapi sejujurnya kalian nerima banget itu. Oke, sedih tapi ya udahlah, abis beres ngupas bawangnya kan udah nggak nangis lagi gitu. Oke, bukan berarti kalian harus pindah ke sesuatu tempat harus banget gitu ya, enggak. Cuman ini diingetin, pilihlah yang bener-bener hati kamu memanggil, yang bikin kamu happy, karena sedih itu akan datang gitu aja. Kamu gak harus nyari sedih, tapi carilah apa yang bikin kamu bahagia gitu. Jadi semuanya tuh udah disiapin sama Tuhan nih dalam kehidupan 2025, udah ada manis, asam, asin, semuanya pahit udah disiapin sama Tuhan. Tapi kan tentunya kita sebagai manusia pengen rasa manis ya, pengen rasa bahagia. Nah itu berarti yang lebih dicari, karena kita kan bukan nyari rasa pahit. Jadi meskipun ada datang ini itu semuanya datang, semua rasa, tapi kalian fokus mencari rasa manis tersebut. Jadi segala rasa yang datang tadi nggak terasa berat lagi, cuman bisa dijalankan gitu aja berbarengan rasa yang udah bikin kalian seneng gitu. Misalkan kalian sedih sama apa ya, kendaraan kalian soalnya mogok terus. Tapi di sisi lain kalian itu suka sketsa, suka menggambar. Jadi kalaupun kendaraan kalian mogok terus, di perjalanan itu kalian bisa menikmati mogoknya sambil mensketsa pemandangan alam gitu. Jadi ada pahit dan ada manis di situ. Jadi kalian nggak sedih-sedih amat karena kalian punya pilihan lainnya. Kalian yang menentukan jalannya juga mau milih yang mana. Walaupun kalian juga tetap ngerasa kayak bete juga ya mogok mobilnya. Ya itu kan pure kalian rasain. Tapi ada lawannya gitu, yang bikin pahitnya tuh nggak sampai terjun ke dalam banget. Oke, a year from now.
jawaban waktu untuk kalian. Ini kayak super mapan ya. Lihat abundance di sini. Di sini tuh bukan cuman abundance dalam hal keluarga ya. Mungkin di sini ada gambaran keluarga, ada pertemanan, saling kerjasama, terus sehat juga ya. Tapi di sini juga disorot keuangan, financial stability. Jadi ya abundance lah ya. Apalagi si uangnya itu. Oke. Lanjut lagi. Yang kartu ketiganya adalah compromise. Ada lagi uangnya. Si uang koin ini ada lagi ya. Ya kalian harus bisa berkompromi dalam hidup ini gitu. Jangan terlalu tegang. Kompromikan aja. Aku baru dapat video kayak kalau misalnya geng tanah menghadapi sesuatu, biasanya jawabannya ya udahlah, ya udah sih. Itu kayak ya udah kompromi, tinggal ya kompromiin aja. Misalnya aku suka makan manis tapi ternyata dapetnya asin, ya udah sih jalanin aja. Ya paling nanti manisnya ada asin-asinnya dikit ya. Compromise itu ya. Be flexible. Karena mungkin akan banyak perubahan di dalam hidup kalian. Satu kartu oracle terakhir. Kenapa aku bilang akan ada banyak perubahan di hidup kalian? Karena kalian mengusahakan untuk stay di energi keuangan ini ya, di energi positif. Jadi kalau kalian udah meniatkan dalam diri yang biasanya kalian ada di energi yang gak stabil, yang negatif, nanti ya jadi berubah. Perjalanan hidup kalian jadi berubah. Kalian akan lebih positive vibes, berpower, ketemu sama hal-hal yang lebih baik dan lebih dekat sama Tuhan lagi. Tuh. Oke, coba kita lihat dari Oracle Abundance ini. Untuk pile nomor 2. Apakah pesan untuk pile nomor 2? Self love. Sebenarnya tadi udah muncul di penglihatan batin aku. Kalian harus self love. Oke. Dua kartunya lagi. Harus cinta sama diri sendiri. Caranya cinta sama diri sendiri, aku ulangin lagi, temukan apa yang kalian suka. Itu jadi antidotnya dari rasa sakit dan kecewa kalian. Let the wall fall that separates me from my own vulnerable inner child. I long to take care of myself like never before. Di kartu ini sih diingetin lagi untuk merawat inner child kamu ya. Biasanya apa yang kamu suka itu juga bawaan dari inner child. Bisa jadi gitu, ada yang kayak gitu, atau ada yang udah tumbuh aja pas kamu dewasa, atau emang udah bawaan dari lahir. Misalkan kamu itu suka makanan manis-manis, atau kamu tuh suka permen, suka coklat, suka gambar-gambar, suka nyoret-nyoret, suka apa gitu ya. Dengan kamu mengenali inner child kamu lagi, kamu bisa makin self love. Aku sempat lihat kemarin ada video orang yang naruh foto wallpapernya adalah foto dia masa kecil. Jadi setiap dia lihat HP, wallpapernya adalah dia masa kecil, dan dia bisa ngajak
ngobrol anak kecil dalam HP itu yang adalah dirinya sendiri, dan itu kayak bikin dia healing, semakin healing. Kayak, oke nak, diriku di masa kecil kamu sudah aman sekarang, kamu sekarang maunya apa, butuhnya apa, udah sekarang udah nggak apa-apa gitu. Kayak kamu penuhi kemauan dia di masa kecil, atau kamu kasih dia pengertian yang lebih sopan, yang lebih lembut, yang lebih halus gitu. Invite help. Invite the divine to pursue you. Oh, seriously, just say, I'm finally ready, God pursue me. Ini apa? Jangan lupa berdoa. Udah, itu sih intinya. Oke, kalian mau rezeki, terus kalian pengen kehidupan yang nyaman dan positif vibes, tapi kalian itu gimana ya, merasa hidup sendiri, nggak kenal Tuhan sama sekali. Misalkan nggak beragama pun it's okay, tapi di luar itu kalian pun nggak tahu emang ada Tuhan di dunia ini. Orang aku cuman hidup sendiri aja, lagi mana? Kalian cuman mengandalkan power atau kekuatan kalian sendiri. Emangnya kalian sekuat itu? Sedangkan yang bikin kalian pasti sesuatu yang lebih besar kan? Dan sesuatu yang lebih besar itu udah kita percayai sejak zaman batu, bahwa manusia itu bisa hadir karena ada kekuatan yang lebih besar dari diri manusia itu sendiri. Terus kalian mau nggak percaya itu? Oke, no comment. Terserah. Penting kalian di sini pesannya, jangan lupa berdoa dan ingat Tuhan. Nah, inner power, give me the courage and the power to do what must be done. Ini tadi kebalik ya, tolong diperhatikan kalau kalian itu punya bawaan kekuatan dari dalam diri gitu. Jadi kalau misalnya kalian rasa-rasa nggak yakin, ini inget lagi kartu ini, inner power. Kalian punya powernya. Kalau misalnya kalian, sebenarnya target aku itu ingin mendapat 1 miliar dalam 6 bulan, tapi aku sebenarnya nggak yakin sih. Itu tadi cuman ya omong-omong doang gitu. Ya kalau kalian berani mengucap, berarti kalian punya powernya. Jadi perhatikan inner power tersebut. Oke? Jangan ragu, jangan takut. Semangat, kalian pasti cuan tahun ini, oke? Mari kita menghadapi ini bersama-sama. Karena aku adalah kalian dan kalian adalah aku. Silahkan kalau mau personal reading bisa DM aku di Instagram atau kontak aku di Telegram, dan ya kontak yang sudah tertera di bawah. Oke, bukan semoga sih, aku yakin kalian suka readingannya. Oke, see you, bye. Halo semuanya, ini buat yang pilih pile nomor 3, pile terakhir kita ya. Ini kerangnya, oke? Yang aku rasain di sini dari kerangnya juga itu tadi kayak ada burung merpati putih gitu ya. Kayak nyaman, tenang, damai, teduh. Ada rasa-rasa kayak abis pernikahan. Ya itu yang aku rasain. Mungkin kayak habis pernikahan itu kan rasanya kayak oke, tenang, damai, lega, akhirnya terselesaikan juga acaranya dengan lancar misalkan gitu ya. Aku juga merasakan energi dari keindahan mermaid dengan ekor-ekornya yang cantik, dan mereka bisa berenang dengan luwes dan bebas. Mungkin energi manifestasi kamu di 2025 ini yang terbaik untuk kamu manifestasikan mungkin masuk di sini ya, energi healing, energi ketenangan, kedamaian batin. Oke, kita buka bareng-bareng kartunya.
Naik kura-kura guys, naik penyu. Knight of Pentacle, loyalty. Oke. Ya, energi yang masuk ke aku itu tadi kan dia kartunya kebalik. Nah, kalian tuh mengharapkan energi loyalty atau keharmonisan dalam hidup, ketenangan, rasa teduh, rasa sukacita, rasa damai gitu. Mungkin ini yang menurut kalian ini sulit atau lumayan struggle nih untuk dicapai, makanya kalian memanifestasikannya ini gitu ya. Mungkin di samping cinta dan pekerjaan, tapi yang penting hati saya damai dulu deh kalau gitu. Terus di sini kan juga dia menaiki penyu kan kayak jalannya menikmati ombak, menikmati arusnya mau pergi kemana. Terus juga dia duduk di atas penyu, kayak cangkangnya, tempurungnya nyaman untuk diduduki, nggak yang tajam kayak gitu kan. Terus dia ya menikmati angin sepoi-sepoi, udah ada balance money, uang juga di sini, harta juga ada gitu ya. Pokoknya kalian mengharapkan keutuhan dalam hidup, abundance, terutamanya rasa aman, nyaman, senang di hati, karena itu yang paling mahal dan paling berharga untuk kalian cari. Oke. Di sini aku melihat gambaran orang yang nonton ada yang mirip kayak gini ya. Kayak misalkan cowok rambutnya kayak gini panjang, terus mukanya rada feminim gitu. Atau aku juga lihat di sini banyak cewek yang rambutnya panjang lagi nonton ini. Ini konfirmasi aja buat kalian gitu. Mungkin ada yang lagi di luar negeri juga, mungkin di sini ada energi seperti itu. Ini nggak untuk semua orang ya, cuman untuk memastikan bahwa kalian itu pas loh nonton video yang nomor 3 ini. Ada energi air, udara, tanah ya, elemen air, udara, tanah. Apinya belum ada ya. Oke, mari kita ambil 2 kartu lagi untuk penjelasan pile nomor 3. Mungkin ada yang pengen sekolah di Jepang atau lagi sekolah di Jepang. Penjelasan untuk file nomor 3. Oh, aku ambil 2 kartu aja. Oke, satunya buat bottom of the deck. Oke, the King of Wands, practicality. Dan ada 9 of Cups kebalik. Oh yes. Dari sini digambarkan banget kalau kalian itu mengharapkan, sorry ya, batuk dikit. Mengharapkan 9 of Cups ini ketenangan batin, kedamaian. Lihat gambar belakangnya. Cups itu melambangkan hati, dan di sini ada 9, dan 9 itu adalah angka terakhir dari numerologi. Jadi kayak puncak dari hati, puncak dari ketenangan hati. Aku pengen sampai di sana, sampai di titik hati aku benar-benar tenang, damai, dan berserah gitu. Jadi bagus banget, nyaman banget di sini. Kalian juga disorot untuk
throat chakra, cakra tenggorokan, cakra leher, lalu juga cakra hati ya. Di sini kenceng banget. Gimana caranya kalian harus membalancekan diri agar cakra hati kalian dan cakra tenggorokan kalian bisa lebih sehat lagi. Itu juga salah satu kunci agar manifestasi kalian 2025 ini bisa mudah terwujud dengan baik. Kalau kedua cakra ini baik, seimbang, bagus, maka yang kalian inginkan ini, si ketenangan batin ini bisa tercapai. Lalu King of Wands ini mengatakan untuk kalian nampaknya udah tahu sih caranya gimana untuk bisa menjadi tenang dan damai itu. Kalian sadar sih untuk menjadi tenang dan damai itu memang harus diterima dulu si perasaan, segala perasaan yang ada. Nanti pada akhirnya akan damai juga gitu. Tapi ada rasa kayak takut atau insecure atau gak yakin atau gak pede. Bisa nggak ya tapi aku beneran bahagia, bisa nggak ya tapi aku untuk beneran tenang damai gitu. Jadi di sini konfirmasi aja, di bacaan PL nomor 3 ini emang beneran rezeki kalian adalah untuk bisa mendapatkan ketenangan batin tersebut, mendapatkan bahwa rumah adalah kalian sendiri. Dimanapun kalian berada, kalian bisa tenang, happy, bahagia gitu. Apalagi ini tahun yang bagus bagi kalian untuk memanifestasikan hal ini semua. Dan aku melihat ini menjadi tujuan kalian gitu ya, pengen semakin bersinar, lebih berwarna lagi, lebih bercahaya lagi hidupnya, tapi tetap nyaman gitu dengan diri kalian sendiri. Bukan berarti terang, bersinar, warna-warni terus jadinya kalian gelisah dan ngerasa krusuk. Bukan itu yang kalian cari. Kalian yakin pasti ada kehidupan yang tetap berbinar, tetap menyenangkan, mengasihkan, tapi nyaman gitu di hati kalian, bikin kalian tenang gitu. Ya, di sini konfirmasinya ada. Dan di sini ada bottom of the deck-nya ya, bonusnya tadi the Wheel of Fortune, Destiny. Jadi sebenarnya kalian kalau misalnya percaya bisa membuka keberuntungan di sini. Keberuntungan dalam hidup kalian. Dan utamakan tadi ya cakra tenggorokan sama cakra hati. Tambahannya mungkin cakra root chakra, cakra akar. Nanti kalian bisa google sendiri itu gimana. Nah kalau cakra-cakra itu balance, keberuntungan atau opportunity, kemungkinan, peluang-peluang akan datang pada diri kalian. Dan itu bikin kalian super bersyukur. Apalagi hasilnya itu bikin hati tenang, bikin hati damai gitu. Ya itu penting untuk dimanifestasikan. Kadang orang fokus sama hal duniawi aja atau materialistik aja, tapi mereka lupa kalau mereka itu terbuat dari jiwa dan fisik gitu. Jadi nggak cuman fisik aja, tapi jiwanya juga kan harus dikasih makan. Nah itu yang kalian fokuskan. Ya aku turut senang dengan pilihan kalian ini. Dan berarti kalian semakin mendapatkan kedewasaan dalam batin dan pikiran ya, bijaksana. Jadi ini bukan cuman body, mind, and soul, tapi juga pikiran, perasaan, sama emosi. Itu di healing, jadi ke arah happy, ke arah bahagia. Feeling dan emosional. Feeling kan rasa di dalam hati kita, terus emosi tuh luapan kita dari si rasa dalam hati kita itu gimana gitu. Coba itu dikontrol agar kalian bisa menciptakan dunia yang tenang tersebut gitu. Kalian jadi nggak
mencari-cari atau mengemis dari luar, tapi kalian sendiri yang menciptakannya, karena energi sejenis itu menarik sejenis. Kalau yang di pikiran kalian itu connect ke hati, lalu connect ke emosional kalian, dan itu semua adalah happy, maka itu energinya sangat besar sekali untuk meradiasi ke sekitar kalian, untuk menjadi bawaannya juga happy, nggak panas, nggak marah-marah atau gimana gitu ya. Itu bisa dicoba gitu. Pada akhirnya juga kalau misalnya energi di sekitar kalian itu terlalu bebel gitu ya, kalian tuh udah berusaha menjadi diri versi terbaiknya, tapi energi di sekitar itu nggak berubah-berubah, masih aja ada stuck di situ, dan dia nggak terangkat levelnya karena keberadaan kalian, berarti ada waktunya juga kalian mungkin akan dipindahkan semesta dari tempat tersebut. Kecuali kalian memang masih ada karma yang belum diselesaikan di situ. Memang harus dijalani dulu di tempat itu, dan kalian harus menemukan surga kalian sendiri, ketenangan dalam hati kalian sendiri gitu. Jadi jalani apa yang ada dan lakukan yang terbaik sekarang yang kalian bisa, bukan berharap dari orang lain, melainkan dari diri kalian sendiri, karena kuncinya ada di diri kalian sendiri. Menarik. Kalau misalnya kalian tiba-tiba pindah ke suatu tempat yang lebih baik, yang lebih indah, oke, bersyukur, terima kasih Tuhan, bisa dikabulkan sebegitu nyatanya. Kenyataan ini sebenar-benarnya aku bisa hidup tenang dan terbebas dari segala gangguan gitu. Tapi kalau ternyata kalian belum waktunya untuk pindah tempat atau emang tetap di situ, berarti ada hal lain di situ. Mungkin ada misi kalian di situ untuk menyelesaikan karma kalian, atau kalian ada tujuan untuk menyembuhkan yang lain juga di dalam situ, atau memang kalian ya tadi selain menjalankan karma juga kalian kan, karma itu pelajaran ya, berarti kan kalian akan ada kenaikan level kesadaran dan level pelajaran. Dengan menjalankan itu kalian semakin sadar gitu, apa sih artinya dari ketenangan, apa itu artinya dari rasa pusing atau keramaian. Jadi kalian menelaah satu persatu arti dari masing-masing situasi. Dari setiap situasi itu kalian amati, kalian ulik gitu, hingga pada akhirnya kalian bisa dengan kokoh dan teguh mau di dalam situasi yang mana. Kalau kalian sendiri belum kenal akan situasi ini, udah pengen pindah ke situasi ini, belum kenal lagi pengen pindah ke situasi lainnya, nanti itu hanya akan menambah karma atau menumpuk pelajaran lagi, kayak nanti berputar-putar di situ aja, mengulang-ulang di situ aja. Lebih baik sebaiknya kalian observasi dulu, observasi ini tuh gimana ya. Oke, lalu setelah observasi, terus apa ya jalan keluarnya, apa ya baiknya? Apakah jalan keluarnya memang harus dari orang lain, atau jalan keluarnya itu sebenarnya dari diri saya sendiri gitu, bukan dari orang lain. Lalu coba lakukan tindakan-tindakan yang sesuai sama jalan keluar dari pemecahan masalah tadi, yang tentunya tidak merugikan diri kamu sendiri, ataupun pokoknya tidak boleh merugikan orang lain gitu. Jadi jalankan dengan mantap dan gagah berani, karena kamu sudah mengobservasi itu dan kamu sudah paham. Kamu bisa minta bantuan ke Tuhan untuk diberikan penguatan dan siap keluar dari ini semua. Kalau masih di dalam hal atau rasa emosi atau energi yang sedih, berputar-putar dalam energi kesedihan itu aja, berputar-putar, padahal kalian udah ngobservasi, udah cari jalan keluar, udah berusaha, tapi masih berputar-putar dalam energi kesedihan itu, ya berarti tunggu aja, itu adalah karma yang harus dijalankan. Jadi akan tiba waktunya, kalau kalian berhasil menjalankannya, kalian akan merasakan kelegaan yang luar biasa dan rasa terima kasih sudah pernah mengalami rasa kesedihan itu, berputar-putar di sana, dan akhirnya bisa lanjut
keluar ke jalan yang indah. Kalau kalian langsung diberikan jalan yang indah, jalan yang sedih, berputar-putar dan melingkar itu, mungkin kalian nggak ada rasa bersyukur atau kesenangan yang luar biasa gitu ya. Nggak ada rasa nikmatnya makan es krim, atau nikmatnya tiba-tiba merasakan rasa manis atau rasa pahit gitu. Karena semua yang melelahkan, ujian yang melelahkan, pasti hadiahnya juga seindah itu, seterbaik itu, sepantas itu untuk kalian jalani, worth it itu. Karena berarti kedepannya kalian gak perlu ngalamin ulang lagi. Kalaupun ada terulang kembali, kalian udah tahu jalan pintasnya, jadinya bisa cepat keluar dan gak berkutat di situ lagi, karena sudah memahami seluruhnya, petanya sudah dipahami dan siap keluar dengan energi yang lebih baik dan terbaik untuk kalian. Oke, sekian dan terima kasih. Kenapa saya seperti berpidato? Oke, di sini ada oracle. Saya akan mengeluarkan 3 oracle dari sini yang membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kalian. Siapkan pertanyaan tersebut dalam hati atau kebingungan apa yang kalian rasakan dan miliki akan dijawab oleh oracle ini. Dan mungkin saja pertanyaan itu nggak perlu kalian siapkan, tapi memang udah ada dari sananya. Emang kalian bertanya-tanya terus soal hal itu, terus apa jawabannya? Di sini bisa yes or no atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Oke, aku coba shuffle ya. Kita ambil 3 kartu di sini. Untuk pile nomor 3. Dan sebelumnya aku juga sudah berdoa dulu agar kalian bisa semakin resonate dengan pesan yang ada ya. Kita cari kebenarannya, yang mendekati kebenaran itu ya, meskipun ini bacaan banyak orang. Tapi aku rasa kalian bisa resonate dengan ini kalau memang kalian membutuhkan pesannya. Oke, ini kita taruh lagi di bottom of the deck. Pertama, ask for help from others. For help from others. Jadi kalau emang butuh bantuan, minta bantuan lah, minta tolong, gak usah ragu atau gengsi. Kalau kalian butuh bantuan healer atau seperti ke dokter atau psikolog, psikiater atau semacamnya, itu nggak perlu malu, karena pekerjaan itu ada, memang harus ada. Mereka juga kuliah, belajar dulu untuk menjadi di profesi itu. Jadi kalau semua pasiennya malu, siapa yang mau konsultasi ke mereka? Nanti nggak ada juga dong jurusan mereka di kampus, di kuliahan. Jurusan itu ada di kampus dan kuliahan, dan karena memang banyak orang yang butuh dari luar negeri sana maupun dari Indonesia sini. Semua orang merasa itu penting. Kesehatan mental itu penting. Jadi kalian boleh minta bantuan. Selain bantuan profesional, bisa juga lewat para healer ya, seperti bacaan tarot reading kayak gini. Beberapa orang menggunakan energi healingnya untuk dapat didengarkan dengan baik dan membuat hati tenang. Lalu juga jangan lupa minta bantuan malaikat pembimbing, malaikat pelindung. Di sini ada energi Archangel Raphael, dimana dia membantu menyembuhkan kita ya. Oh ya, ini warnanya hijau. Hijau itu energi dari malaikat Archangel Raphael, dan di sini ini atas bawah dengan lambangnya, lambang kesembuhan. Ini kan seperti lambang apotik.
atau ular yang saling melilit itu, yang artinya kesehatan, kesembuhan luar dalam. Dan tulisannya improving health, jujur tadi aku belum baca sih. Begitu, utamakan kesehatan kalian dulu. Ini saling terkait gitu. Kalau mental kalian sehat, fisik pasti juga sehat. Tapi kalau fisik kalian sakit, mental juga sakit. Jadi saling berbanding gitu. Ya fisik, ya mental. Mental sehat, fisik sehat. Fisik sehat, mental sehat. Kalau kebalikannya ya sakit, ya sakit. Tuh. Jadi gak ada mana yang lebih penting, mana yang duluan tuh gak ada. Semuanya penting. Tapi kalau emang kalian harus milih mana duluan yang harus saya obatin, saya nggak enak di dua hal ini gitu, ya udah itu sesuaikan dengan jadwal kalian, dengan keuangan kalian, dengan kemampuan kalian, yang kalian bisa, mending mana dulunya gitu ya, disesuaikan aja, karena dua-duanya itu seimbang, dua-duanya harus seimbang dan dua-duanya itu penting. Jadi aku percaya kalau kalian niat sembuh, pasti akan dibukakan jalannya oleh Tuhan. Misalkan saya baru ada rezeki segini dan saya baru bisa ke spirit healer atau ketok jiwa lah ya, ke psikolog gitu. Kalau mental kalian udah sehat, nanti sama semesta juga bakal dicarikan cara agar fisik kalian juga sehat gitu, karena itu saling mengait. Yang satunya pengen sehat, yang satunya juga pengen sehat, jadi ikutan gitu. Jadi kalau tarik-tarikan gini, nanti kalian pusing sendiri di dalam jiwa dan raga kalian. Bisa jadi nggak benar dalam pekerjaan atau kehidupan sosial, karena dalam diri kalian jiwa dan fisikalnya saling tarik tambang. Apa ya gitu. Jadi seimbangkan. Forgiveness ini kuncinya. Jadi oke, puji Tuhan, Tuhan baik ngasih kita jalan. Kalau emang gak ada waktu dan gak ada kesempatannya untuk bisa ke medical check up maupun ke jiwa check up, lakukanlah dalam diri sendiri, yaitu dengan cara forgiveness. Ini adalah kuncian segala penyakit hati. Biasanya kunciannya dari sini. Mungkin bisa tuh diruntun, abundance lah ya, ditinggalkan atau dikecewakan orang, atau dicuri sama orang, atau dijahatin, dikasarin orang. Tapi intinya ujungnya itu apa? Penyelesaiannya adalah memaafkan orang-orang itu. Misalkan kamu dimarahin sama orang tua atau dimarahin sama orang, cara penyelesaiannya memaafkan orang itu. Coba apalagi masalah yang menurut kalian tidak bisa diselesaikan dengan memaafkan? Kemalingan duit banyak, emangnya si pencurinya kalaupun ketangkap bisa balikin lagi duit kalian? Tapi kan jarang sekali pencuri itu bisa tertangkap. Biasanya kalaupun tertangkap pun duit kalian sudah ludes karena udah dipakai. Ya udah, berarti kuncinya adalah memaafkan. Kalian harus percaya pada akhirnya Tuhan akan mencukupkan kalian lagi. Dan di sini ada crown chakra ungu ya, aku ngeliat energinya ungu semua di sini. Nggak ada energi warna lainnya. Ada sih, ini tadi kan si hijau ya, hijau sama pelangi ya, semuanya jadi kayak pelangi, redup, samar-samar. Tapi yang paling kuatnya dasarannya adalah si crown chakra. Setelah kalian mempelajari untuk menghealing akar cakra tadi, terus root chakra ya tadi maksud aku, terus heart chakra atau hati chakra,
Lalu cakra tenggorokan, itu kunci membuka sahasrara cakra, yaitu cakra mahkota. Cakra mahkota ini penting karena kedamaian, ketenangan batin dari Tuhan, dari surga masuknya lewat cakra sini. Jadi kunciannya yang di bawah-bawahnya, cakra yang di bawahnya harus dibersihin dulu semuanya biar cakra atasnya kebuka dan mendapatkan si ketenangan itu tadi. Karena itu yang kalian cari kan. Jangan lupa mengasihi satu sama lain, mengasihi sekitar, mengasihi sesama, membersihkan penyakit-penyakit hati. Dengan begitu energi kalian bisa setara dengan cakra mahkota tadi dan setara dengan caranya Tuhan semesta bekerja untuk kalian. Jadi kalian mendapatkan kedamaian itu secara langsung maupun tidak langsung, tanpa kalian sadar itu kalian bisa damai sendiri gitu kalau kalian berusaha menyatukan atau menyamakan energi dengan semesta. Energi gelombang yang halus, bukan energi kayak kasar-kasar rumput gitu ya. Walaupun rumput itu menggrounding sih guys. Tapi kita bukan ngomongin rumput di sini. Begitu. Di sini juga ada energi dewi-dewi, dewa-dewi, Dewi Kuan Im mungkin di sini masuk, yang percaya atau dekat dengan Dewi Kuan Im. Dia sangat membantu ya bersama anak buahnya, membantu menghealing dan memberi ketenangan juga. Oh yes, di sini ada lotus. Secara samar-samar di sini ada lotus juga. Memandangi lotus, memandangi gambar lotus sekalipun ya dari HP kalian itu bisa bikin kalian tenang loh. Selain ada Archangel, malaikat tubuh kalian, malaikat pelindung kalian, Archangel Raphael, Mikael, iya, ada Dewi Kuan Im dan dewi-dewi yang feminim lainnya yang membantu menyembuhkan dan menghealing. Mungkin ada dewa cowoknya juga, tapi lebih ke dewi sih di sini. Ada Tuhan Yesus, Bunda Maria juga. Ya, dimanapun kepercayaan kalian itu, pastikan kalian berdoa dengan sungguh-sungguh dan hikmat. Kalau kalian yakin kesembuhan dan ketenangan itu ada dan mereka akan membawa itu. Dalam kepercayaan kalian pasti kalian diajarkan untuk ketenangan batin kan. Nggak mungkin yang diajarkan gerasak gerusuk. Kalau gitu ngapain kalian ada di sana? Kalian beragama kan pengen healing dan mendapatkan ya itulah ya, nilai-nilai dalam ketenangan. Mari kita buka kartu berikutnya, kartu abundance kalian untuk 2025. Aku akan mengambil 3 kartu dari sini. Jangan lupa berdoa dalam hati biar ini semakin resonate dengan apa yang kalian butuhkan ya, beresonansi. Oke, ini dia minta sekali lagi di shuffle bolak-balik. Pesan untuk file nomor 3. Oke, ini udah satu lagi. Aku rasa bottom of the deck. Kita buka faith, percaya ya, gratitude. Semuanya mengarah ke Tuhan atau kekuatan yang lebih besar tadi ya. Dan individuality. Kita lihat tadi kayaknya bawahnya pengen keluar juga.
grief ya, atau kekecewaan. Tears are what happen when the ice in the heart melts. Ini nyambung dengan kartu forgive ini tadi. Kalian boleh nangis, boleh sedih, boleh kecewa, tapi jangan lupa untuk bangkit lagi dan maafkan. Terutama adalah memaafkan diri sendiri. Ya, itu juga salah satu kuncian. Terkadang kita kayak berusaha memaafkan orang lain. Ya udah deh, aku maafin dia. Aduh, walaupun dia semenyebalkan itu, aku maafin dia. Tapi kamu lupa deh maafin diri kamu sendiri. Kamu harusnya minta maaf gak sih? Kayak, ya badanku sayang, maaf ya, kamu jadinya nyemplung ke masalah ini, jadinya kemarin disakitin sama dia, maaf ya, kamu jadi ngerasain kekecewaan yang luar biasa gitu. Aku jadi ikut sedih gara-gara kamu mau rela nyemplung di situasi ini. Tapi kamu hebat banget, kamu kuat banget. Aku percaya kamu bisa bangkit lagi dan maafin dia. Aku percaya kamu bisa menerima dia, emang dia orangnya kayak gitu. Jadi ya udah ya, maafin dia ya badanku misalkan ya. Kok jadi sedih? Kartu ini bikin sedih. Udah, mari kita masukkan lagi kartunya ke belakang. Oke, terus lalu ada individuality. Every person has their own personalized study plan in this earth school. Ya, jangan menyamakan diri dengan orang lain karena itu akan membuatmu sedih. Yes, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sama, bahkan orang kembar sekalipun. Kalaupun kamu merasa, kok hidup aku gini-gini amat ya, kayaknya nggak ada orang lain yang sesusah aku. Tapi semua orang mikir kayak gitu, gimana dong? Karena emang gak ada yang sesusah itu yang kamu rasain. Semua orang tuh beda-beda ngerasainnya. Meskipun emang ada orang yang lebih ringan penderitaannya dari kamu. Itu ada, itu aku akuin. Tapi bukan berarti kamu yang paling berat juga kan. Ada lagi orang di atas kamu yang ngerasa itu lagi, kayak aku paling berat, nanti di atasnya ada lagi, dan itu unlimited. Ouroboros, tidak berkesudahan. Selalu ada langit di atas langit, ada bumi di bawah bumi. Itu jadi apa yang untuk kamu itu memang untuk kamu, itu spesial untuk kamu, itu hadiah pelajaran dari Tuhan. Kurikulumnya seperti itu, seperti ini, seperti ono, tinggal jalanin aja karena itu sudah sesuai kemampuan kamu. Oke? Aku yakin kamu pasti mampu dan bisa. Dan di sini ini perumpamannya, ini ada burung yang warnanya hijau, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya biru. Jadi lihat, semua burung di sini beda-beda. Bahkan burung yang sama-sama warna hijau pun mungkin di salah satu bulunya ada yang warnanya belang dikit, ada yang warnanya hitam atau apa gitu. Jadi ya, binatang saja tidak ada yang sama, kerang aja nggak ada yang sama, apalagi manusia yang lebih kompleks daripada hewan, tumbuhan maupun barang gitu. Oke? So jangan lupa gratitude. Ini kamu lupa ya, kartunya kebalik guys, kamu lupa ini. enggak, aku nggak ngejudge kamu, aku cuma mau ngingetin kamu untuk fill me with gratitude for all you give. May I be a vehicle for you wherever I go. Gitu. Jadi, ayo. Berusaha manifesting ke Tuhan untuk kamu juga bisa bersyukur. Aku nggak bilang bersyukur itu mudah ya. Bagi orang yang memiliki masalah atau baru saja tertimpa masalah, terus disuruh bersyukur, nanti orang itu bakal ketawa kayak, bercanda lu ya. Bisa-bisa aja disuruh bersyukur. Tapi itu bisa kamu manifestasiin lagi, bisa minta ke Tuhan, karena bersyukur ini rasa yang anugerah ya. Pas kamu bersyukur itu ada rasa berbunga atau berkembang di dalam hati kamu, kayak rasanya itu luar biasa menenangkan gitu. Jadi
untuk bisa bersyukur, kamu tuh bersyukur loh, masih bisa bersyukur gitu loh. Jadi untuk bisa bersyukur boleh banget kamu minta tolong juga ke Tuhan. Tuhan, aku lagi nggak bisa bersyukur, tolong Tuhan ajarin aku gimana caranya bersyukur itu, biar aku bisa merasakan betapa indahnya dunia ini kembali gitu. Kamu juga bisa minta bantuan teman lagi. Oh ya, itu tadi pesannya udah keulang ya. Ternyata tadi nggak cuman bantuan medis atau orang profesional, tapi juga bisa bantuan ke teman gitu, ke aku mungkin kalau kalian butuh di reading tarot ya. Gitu. Bisa juga dengan cara diary ya, seperti judul channel ini adalah Magic Diary, karena aku ngerasain banget dengan menulis diary itu jadi punya banyak rasa bersyukur sih, yang tadinya mungkin 1, 2, 3 lama-lama nggak muat lagi di dalam buku. Kayak bahkan bisa bangun pagi, nafas pun kayak oh seger banget ya, baru bangun tidur terus bisa nafas. Biasanya kalau tidur itu kan nafasnya lebih kecil daripada pas bangun, jadi pas bangun tuh kayak seger banget, bisa ngirup nafas, terus bersyukur banget kayak gitu. Semacam hal-hal kecil kayak gitu tuh harus dilatih dan dipelajari gitu, biar itu jadi bawaan dan jadi keseharian sehari-hari, semakin sehat dan berbahagia gitu, luar dalam. Oke, yang terakhir adalah Fate. Aku baru sadar ternyata PL nomor 3 paling panjang durasinya. Oke. Fate, miraculously, amazingly, everything I need always comes. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. Percaya ya, kartunya ada di sini. Percaya aja, hal-hal baik akan terjadi padamu. Oke, terima kasih untuk sudah menonton readingan ini. Apakah ada yang tiga-tiganya di sini? Angkat tangan, mari mengkomen di bawah. Kalau misalnya kalian suka, tolong like and subscribe. Kalau kalian ingin melakukan bacaan personal reading, bisa chat aku di DM Instagram atau di Telegram. Pokoknya kontaknya, linknya aku taruh di bawah. Terima kasih, jangan sungkan untuk chat aku duluan. Aku nggak akan ngejudge kalian. Aku percaya kita di sini semua sama. Kita adalah semesta kecil dari Tuhan Sang Semesta Besar. Kita semua sama di sini, oke? Mari kita jalani hidup ini bersama-sama. See you in the next reading. Thank you. Bye-bye.